إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kitab Iqtida Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Dan sampai kita pada ucapan musannif al-muallif rahimahullah bahwa apa-apa yang dibahas dari hadis-hadis yang kita baca semuanya ingin menerangkan tentang kalimat pertama yang sedang dibahas, yaitu ayat Allah wa khuttum kalladhi khadu. Khuttum kalladhi khadu adalah tasyabbuh, penyerupaan sebagian orang-orang, sebagian kaum muslimin terhadap orang-orang terdahulu dalam masalah khawd bighairi ilm. Khawd bighairi ilm artinya berbicara, berdebat, berbantah-bantahan tanpa ilmu. Wa min dhalika ma rawa az-Zuhri an Sinan ibn Abi Sinan ad-Du'ali an Abi Waqid al-Laythi annahu qala kharajna, kami keluar ma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW untuk menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Sedangkan kami masih dalam keadaan baru, masanya dekat dengan kekufuran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Sedangkan kaum musyrikin memiliki pohon sidrah yang mereka beriktikaf di sana, wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka biasa menggantung-gantungkan senjata-senjata mereka di sana, yang katanya bisa memberikan kekuatan atau memberikan satu kekuatan gaib dan sebagainya. Pohon tersebut yuqalu laha, dijuluki dengan Dzatu Anwat. Famararna bisidratin, maka kami pun melewati pohon sidrah.
Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum data anwat. Kami katakan, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami satu pohon datu anwat sebagaimana mereka punya datu anwat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepada mereka, Allahu akbar, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel. Allahu akbar, ini adalah kebiasaan yang kalian ucapkan itu, walladhi nafsi biyadihi, persis seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Persis seperti ucapan Bani Israel pada Musa, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Musa berkata, kalian adalah orang yang bodoh. Kalian adalah orang-orang yang bodoh. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Akhwani fid din, a'azzakumullah. Hadis ini sebagaimana kita baca menjelaskan adanya orang-orang yang baru masuk Islam. Hudatsa wa ahdin bi kufrin, dekat masanya dengan kekufuran. Kemudian ketika melihat Datu Anwat, mereka ingat bahwa orang-orang Quraisy memiliki pohon Datu Anwat yang mereka beriktikaf di sana, menggantungkan pedang-pedang di sana, dan katanya akan membawa kekuatan atau membawa begini dan begitu yang mereka harapkan. Maka mereka pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami satu pohon untuk dijadikan Datu Anwat, untuk menggantungkan pedang-pedang kami, agar juga memberikan kekuatan-kekuatan. Maka Nabi menyatakan dengan terkejut, Allahu Akbar, itu adalah sunnah-sunnahnya orang yang telah lalu dari kalangan Bani Israel. Ketika Bani Israel mengatakan kepada Musa, jadikan untuk kami patung-patung berhala sebagaimana mereka punya patung berhala. Maka dijawab, innakum qaumun tajhalun, dan niscaya kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Diriwayatkan oleh Malik dan Nasa'i dan Tirmidzi, dan dikatakan hadza haditsun hasanun sahih. Dan lafadznya, la tarkabunna sunnata man kana qablakum wa qad qaddamt ma kharrajahu fi sahihain. Dan sudah lewat apa yang dikeluarkan oleh dua imam dalam dua kitab sahih dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh-sungguh niscaya kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Dengan lam taukid di awalnya dan nun taukid setelah fi'il menunjukkan kesungguh-sungguhan, sungguh-sungguh mesti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil quddah, seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu lainnya. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, hingga kalaupun mereka memasuki lubang bab sejenis biawak, la dakhaltumuh, niscaya kalian pun akan memasukinya. Mereka berkata, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apa yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman, maka siapa? Ini siapa lagi kalau bukan mereka? Dan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la ta'khudanna ummati ma'khadal qurun qablaha
shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Sungguh-sungguh kalian akan mengambil jalan yang pernah diambil oleh kurun, oleh generasi-generasi yang telah lalu, yang sebelum ini. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, Farisun war Rum, apakah yang dimaksud Persia dan Romawi? Qala famanin nas illa ulaik. Dijawab, siapakah manusia kalau bukan mereka? Karena waktu itu dua negara besar, dua negara adidaya ketika itu Romawi dan Persia. Enggak ada lagi selain mereka. Artinya enggak ada yang besar. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ikhwani fillah azakumullah. Berarti dalam hadis yang pertama disebutkan secara umum orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, apakah Nasrani dan Yahudi? Dijawab, faman, siapa lagi? Yang kedua, Nabi menyatakan kalian akan mengikuti orang sebelum kalian. Persis menjalani jalan mereka. Ditanya, apakah Romawi dan Persia? Kata Nabi, siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Romawi dan Persia. Berarti barakallahu fikum, enggak ada pertentangan antara pertama dan yang kedua. Yahudi dan Nasrani ataupun Romawi dan Persia. Tidak boleh kita mengikuti jejak-jejak mereka. Tidak perlu dikhususkan Yahudi, enggak perlu dikhususkan Nasrani, jangan pula dikhususkan Romawi, jangan pula dikhususkan Persia. Tetapi jangan kalian mengikuti orang-orang yang bukan Islam. Jangan kalian mengikuti orang-orang kafir. Atau dijuluki oleh Syekhul Islam dalam kitab kita ini dengan Ashab al-Jahim. Golongan calon-calon penghuni neraka Jahim. Karena orang kafir. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hadza kulluhu kharaja minhu makhraj al-khabar. Hadis-hadis ini semua keluar dalam bentuk berita tentang akan terjadinya hal tersebut. Kalian pasti akan mengikuti. Wadzam liman yaf'aluhu, dan sekaligus mengandung cercaan bagi siapa yang mengikutinya atau bagi siapa yang melakukannya. Berarti ada dua berita di sini atau ada dua kesimpulan di dalamnya, atau di antara kesimpulan dalamnya adalah dua perkara. Pertama, berita itu menunjukkan kalian akan melakukan hal tersebut. Tidak mesti seluruhnya, tapi di antara kalian akan ada yang mengikuti orang-orang sebelum kalian, minal Yahudi wan Nasara, minal Romawi wal Persia. Nah, demikian pula yang kedua, bahwa itu perkara yang jelek. Ada zam di sana, ada cercaan di sana. Kama kana yukhbir amma yaf'aluhu an-nas baina yaday as-sa'ah, seperti berita apa yang dikhabarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam tentang apa yang dilakukan oleh manusia di akhir zaman, yakni di dekat hari kiamat. Minal asyraf, dari berbagai macam tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Rasul mengkhabarkan dan menyebutkan dengan zam, dengan cercaan pada perkara-perkara yang muharramat. Nanti di akhir zaman akan muncul begini-begini. Disebutkan yang jelek. Menunjukkan zaman tersebut sudah zaman-zaman yang rusak. Nanti akan muncul di akhir zaman. Aku belum pernah melihatnya. Rajulun rijalun ma'hum siyab. Laki-laki, orang-orang yang membawa cemeti, lecut. Ka'adnabil baqar,
seperti ekor-ekor sapi, yadribuna bihan nas, yang memukul dengannya manusia. Gambarkan akan terjadi nanti di dekat hari kiamat. Orang-orang yang memegang cemeti dan mencambuk manusia. Ini diktator yang memimpin dengan kejam, yang memimpin dengan jahat, dengan cemeti mereka mencambuk manusia. Akan terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat wanisaun. Nisa, ini para wanita. Kasiyatun ariyatun, ma'ilatun mumilat, rusuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Para wanita yang kasiyat, memakai pakaian, ariyat, tapi telanjang. Lam arahuma, kata Nabi, sinfan, dua golongan yang aku belum pernah melihatnya, akan muncul nanti di dekat hari kiamat. Dua golongan. Yang pertama rijalun ma'ahum siyab tadi, yang kedua nisaun kasiyatun ariyat. Mereka masih belum bisa membayangkan saja, belum bisa pakai pakaian tapi telanjang. Bagaimana itu? Dua perkara yang bertentangan. Seharusnya memakai pakaian berarti tidak telanjang. Telanjang berarti tidak memakai pakaian. Tapi Nabi menyatakan kasiatin ariyat, memakai pakaian tetapi telanjang. Tetapi karena para sahabat adalah orang-orang mukmin, maka mereka percaya dengan semua berita Rasulullah SAW. Percaya, pasti akan terjadi. Walaupun belum terbayang di benak mereka bagaimana orang yang memakai pakaian tapi telanjang. Ternyata hari ini kita melihat para wanita yang memakai pakaian tetapi tipis, memakai pakaian tapi tebus pandang, memakai pakaian tetapi dalam keadaan membentuk tubuhnya. Ini khonifidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis-hadis seperti ini ada berita bahwa itu akan terjadi. Tetapi ada pula perintah agar kalian jangan seperti mereka. Baik, sama dengan hadis ini, bahwa kalian mesti akan mengikuti mereka. Tetapi bukan berarti ya sudah kalau begitu terpaksa kita ikut mereka. Bukan. Ada berita di sana dan sekaligus ada dzam, kalian jangan menjadi orang-orang tersebut. Niscaya di antara kalian ada yang mengikuti orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, Romawi dan Persia. Tapi hati-hati, kalian jangan seperti mereka. Paham? Ada dzam di sana, ada cercaan di sana. Wa ulima anna musyabahataha al-yahud wan nasara wa farisin war rum mimma dammahu Allah wa rasuluh. Dari sini kita paham, ulima diketahui bahwa penyerupaan mereka dengan Yahudi, dengan Nasrani, atau dengan Persia, atau dengan Romawi adalah mimma dammahu Allah wa rasuluh, termasuk apa yang dicerca oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa huwal matlub, dan itulah yang dimaksud. Wala yuqalu fa idza kana al-kitab wa sunnah qad dalla ala wuqu'i dzalika fama faidatan nahi anhu. Jangan berkata kalau kitab dan sunnah keduanya sudah menunjukkan bahwa perkara tersebut akan terjadi, untuk apa lagi dilarang? Untuk apa lagi larangan ini? Kalau sudah diberitakan kalian pasti akan mengikuti mereka. Jangan berkata seperti itu. Wala yuqal, jangan diucapkan seperti itu. Mengapa? Li'anna al-kitab was sunnah aidha, karena kitab dan sunnah juga qad dalla ala annahu la yazal fi hadhihi al-ummah ta'ifah mutamassikah bil haqqi. Karena Quran dan sunnah juga mengkhabarkan bahwa akan selalu ada segolongan umatku yang berada di atas kebenaran. Zahirina 'alal haqqi mansurun. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Ada juga berita gembira bahwa golongan kebenaran, ahlul haqqi, ta'ifah mansurah, akan selalu ada dan enggak pernah sirna. Maka berarti di masa mendatang, seakan-akan beritanya di masa mendatang,
Di antara kalian akan ada yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Di antara kalian akan ada yang mengikuti Romawi dan Persia. Tapi di antara kalian juga akan ada yang istiqamah di atas kebenaran. Zahirina 'alal haqqi mansurun, yang selalu dimenangkan, yang la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Baik, dua-duanya ini terjadi. Maka silahkan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Silahkan kamu menjadi golongan yang mana? Karena dua-duanya terjadi. Yang menyerupai Yahudi dan Nasrani terjadi. Yang menyerupai Romawi dan Persia terjadi. Tetapi Ta'ifatul Mansurah yang istiqamah di atas kebenaran juga ada. Fakun min ayyihima syi'ta, maka jadilah engkau dari orang yang mana yang kau sukai. Silahkan. Kalau mau binasa, ikuti golongan yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ikuti mereka-mereka yang mengikuti jalannya Romawi dan Persia. Tetapi kalau ingin selamat, maka ikutilah jalan Ta'ifatul Mansurah. Jadilah kita orang-orang yang mengikuti orang yang di atas kebenaran. Dan jangan ikut menyerupai Yahudi dan Nasrani atau Romawi dan Persia. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sangat jelas digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Karena Al-Quran dan Sunnah juga memberitakan la yazal fi hadhil ummah, akan selalu ada di umat ini ta'ifatun, satu golongan, mutamassikatun bil haqqi, yang berpegang dengan kebenaran, alladzi ba'atsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu ila qiyamis sa'ah. Wa annaha la tajtami' ala dhalalah, dan juga digambarkan dalam dalil-dalil bahwasanya umat ini enggak akan sepakat di atas kesesatan. Enggak akan sepakat di atas kesesatan. Sehingga sebagian mengikuti Yahudi, sebagian yang lain tetap istiqamah di atas kebenaran. Sebagian mengikuti Nasrani, sebagian yang lain mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagian mengikuti Romawi dan Persia. Sebagian yang lain dalam keadaan tetap berpegang dengan sunnah dan dengan apa yang dipegang oleh salaf. Tidak akan kompak dalam kesesatan. Gak mungkin. Mesti akan ada ahlul haq yang membantah mereka, menyelisihi mereka. Fafin nahi an dzalika taktsiru hadhihi at-ta'ifah al-mansurah. Maka larangan tadi, jangan kalian menyerupai mereka, adalah taktsir hadhihi at-ta'ifah, agar memperbanyak golongan yang hak. Al-mansurah, golongan yang dimenangkan. Baik. Sebab kalau hilang sama sekali nggak mungkin. Mengapa nggak mungkin? Karena Nabi sudah berkata dengan nun taukid, dengan lam taukid, la tattabi'unna, berarti pasti. Kalian pasti, sungguh-sungguh mesti akan mengikuti mereka, Yahudi dan Nasrani. Ini berita yang pasti. Kemudian la tazalu ta'ifatun min ummati, juga berita yang pasti. Berarti dua-duanya pasti terjadi. Jangan berkata kalau gitu untuk apa kita melarang tasyabbuh kalau memang dipastikan terjadi. Bukankah ada ta'ifah mansurah? Kita peringatkan agar mereka kembali ke ta'ifatul mansurah. Paling tidak taksir at-ta'ifah al-mansurah, memperbanyak golongan yang selamat. Sebab kalau hilang sama sekali, berarti berita Nabi salah. Ternyata umat ini tidak mengikuti Yahudi, tidak mengikuti Nasrani. Iya kan? Mesti akan ada. Tetapi nahi tadi, larangan tadi, agar kalian yang terbanyak, yang paling dipegang adalah yang hak. Berarti taksir, memperbanyak golongan yang mansurah. Satu itu. Yang kedua faedahnya, dengan larangan-larangan tadi, tasbituha, mengokohkan orang-orang yang di atas kebenaran. Orang yang di atas kebenaran membaca, jangan kalian tasyabbuh, jangan kalian nyerupai, jangan kalian, alhamdulillah, kita di atas kebenaran. Semakin kokoh, semakin kokoh. Barakallahu fiikum. Tambah yang ketiga,
ziyadatu imaniha, akan bertambah keimanannya. Sadaqa Rasulullah wa sadaqallah, wah benar Allah dan sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Wa zada imanuhum, dan akan bertambah imannya. Fa nas'alullahal mujib an yaj'alana minha. Maka kita meminta kepada Allah yang Maha mengabulkan doa agar kita semua termasuk di dalam ahlul haq, di dalam taifah al-mansurah. Amin. Wa aidan, dan juga law furida anna an-nasa la yatruk ahad minhum hadhihi al-musyabaha al-munkarah. Kalau kita anggap bahwa manusia tidak ada yang meninggalkan seorang pun dari mereka hadhil musyabaha al-munkarah, lakana fil ilmi biha ma'rifatal qabih wal iman bidzalik. Kalaupun tidak ada dari mereka seorang pun yang meninggalkan penyerupaan yang munkar ini, paling tidak itu sebagai berita yang jelek yang akan terjadi, maka kita semakin yakin benar Rasulullah SAW bahwa mereka pasti akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Artinya dengan dakwah tadi, barakallahu fikum, kita katakan jangan, tapi mereka tetap nggak mau meninggalkan apa yang mereka lakukan dari musyabahatul Yahud, musyabahatul Nasara, musyabahatul Farisin war Rum. Nggak ada yang meninggalkan. Kita peringatkan, kita larang, tetap dakwah kita dan larangan kita tadi bermanfaat. Apa manfaatnya? Menunjukkan kebenaran berita Nabi bahwa mereka akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Wal iman bidzalik, dan kita tambah beriman benar Rasulullah SAW bahwa umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Fa inna nafsal ilmi wal imani bima karihahu Allah, karena al-ilmu dan iman bima karihahu Allahu khair, karena beriman dan percaya atas terjadinya apa-apa yang jelek yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, imannya baik. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah paham. Artinya perbuatan itu kita jelek, perbuatan tasyabbuh tadi sangat jeleknya, dan kita sedih melihatnya. Tetapi kita percaya berarti berita Nabi benar terjadi, persis seperti dalam hadis. Maka ilmu dan keyakinan iman memang begitulah berita Nabi, mereka akan begitu. Itu barakallahu fikum, keimanannya baik. Wa in lam ya'mal bihi, tetapi kita tidak melakukan. Mengimani kalau itu yang diberitakan oleh Nabi akan terjadi, tetapi kita tidak melakukannya. Bal faidatul ilmi wal imani a'zam min faidati mujarrad al amal allati lam yaqtarin bihi ilmun. Barakallahu fikum. Bahkan faedah ilmu dan iman lebih tinggi faedahnya daripada mujarrad, daripada hanya pengamalan tetapi tidak diiringi ilmu. Ya Pak ya, ini orang tahu bahwa ini perkara baik dan ini perkara munkar, dia tahu, yakin dengan iman bahwa ini baik dan yakin dengan iman bahwa ini jelek. Tetapi yang baik tidak dikerjakan, yang munkar tidak ditinggalkan. Bandingkan dengan orang kedua, dia mengerjakan yang baik kebetulan,
meninggalkan yang jelek ini kebetulan dalam keadaan dia tidak tahu sama sekali ini baik atau jelek. Kamu kenapa kerjakan? Ya nggak tahu, saya ikut-ikutan aja. Kamu yakin ini baik? Nggak yakin. Kamu tahu yang itu jelek? Nggak yakin. Kata Syekhul Islam rahimahullah, yang pertama itu lebih baik daripada yang ini. Dia tidak ala ilmin, maka dia ucapannya akan menyesatkan manusia. Tetapi yang tadi, walaupun dia tidak mengerjakan, berarti dia berdosa karena maksiat. Tetapi ketika ditanya mana yang benar, ini yang benar. Ala ilmin. Dan itu yang batil. Ala ilmin. Maka ini barakallahu fikum, dosanya, kesalahannya, kejelekannya atas dirinya sendiri, tidak menulari orang lain. Tetapi yang tadi, mengerjakan yang baik, meninggalkan yang jelek, dalam keadaan kebetulan dan tidak yakin dengan kedua-duanya. Sehingga ketika ditanya, apakah itu baik? Aduh, nggak tahu ya. Saya cuma ikut-ikutan. Kayaknya sih baik, tapi mungkin juga jelek. Kalau yang itu ya baik-baik saja. Saya nggak tahu ada kejelekan padanya. Karena bodoh, karena jahil. Apa jadinya? Akan menulari kejelekan-kejelekan pada orang lain. Maka saya ulangi ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Faidatul ilmi wal imani a'zam min faidati mujarradil amal alladzi lam yaqtarin bihi ilmun. Faedah keilmuan dan faedah keimanan itu lebih besar daripada faedah hanya pengamalan saja tetapi tidak diiringi ilmu. Fa innal insan idza arafa al-ma'rufa wa ankara al-munkara kana khairan min an yakuna mayyitul qalb. Karena sesungguhnya manusia kalau dia tahu yang baik dan menyatakan ini baik dan mengetahui yang munkar dan dia mengatakan itu munkar, tentu lebih baik daripada orang yang hatinya mayyit. Ini benar atau baik, benar atau salah tidak tahu. Wallahu a'lam. Yang ini bagaimana? Jelek atau baik? Saya nggak tahu. Kayaknya semuanya baik. Barakallahu fiikum. Orang seperti ini, qalbuhu mayyit, hatinya mati, tidak bisa mengatakan dengan tegas, tidak bisa meyakini dengan tegas mana benar, mana salah, mana baik, mana tidak, dan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Ala tara anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Tidakkah kau tahu bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, siapa yang melihat kemunkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Rawahu Muslim. Wa fil lafdhin, dalam lafaz lainnya bahkan disebut laisa wara'a dzalika min iman habbat khardal. Tidak ada di belakang itu dari keimanan sebiji khardal pun. Wa inkarul qalbi, mengingkari dengan hati adalah keimanan. Bi anna hadza munkar, keimanan bahwa itu munkar. Wa karahatuhu, dan kebenciannya kepada kemunkaran itu musyabahatul yahud. Dia tahu itu munkar. Ini musyabahatun nasara. Dia tahu itu munkar. Yang ini dan yang itu, dia tahu bahwa itu musyabahat Romawi dan Persia. Dan dia tahu, dia benci, dia tidak suka dengan yang demikian. Itu iman. Ilmu wal iman. Dari mana didapatkan hal itu? Keimanan dan keilmuan tadi, kalau itu munkar jelek, dari hadis-hadis larangan. Artinya kalau larangan kalian ini haram, ini musyabahah, ini nggak boleh, tetap nggak bergeming. Paling tidak kita tahu bahwa Rasulullah SAW hak mengucapkan mereka pasti akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Paling tidak kita yakin itu jelek. Saya sudah ingkari dan hati saya tidak menyukai. Bahkan mulut saya sudah menyatakan ini munkar. Faedah atau tidak faedah?
Faedah azimah. Jangan berkata untuk apa melarang mereka? Oh, sudah ditakdirkan mereka akan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Tidak. Tidak sia-sia. Kalaupun mereka tidak mengikuti, tidak mendengarkan peringatan kita, paling tidak kita bertambah iman dan bertambah faedah ilmu dan kebencian kepada perbuatan munkar tadi. Barakallahu fiikum. Apalagi ternyata tidak seperti yang kalian sangka, bahwa mereka enggak akan berubah. Kata siapa? Bisa jadi dengan dakwahmu dari mereka akan ada yang kembali kepada sunnah, meninggalkan musyabahatul Yahud dan Nasara, kembali kepada agama yang hak, meninggalkan musyabahatu Faris dan Rum. Akan ada saja biidznillah ta'ala orang yang menerima kebenaran. Berarti orang-orang yang mengikuti Yahudi dan Nasrani berkurang jumlahnya. Dan yang mengikuti kebenaran bertambah jumlahnya dengan dakwah, dengan menyatakan larangan musyabahah, larangan penyerupaan terhadap Yahudi dan Nasrani. Kembali kepada kitab. Wa inkarul qalbi huwal iman bi anna hadha munkar wa karahatuhu lidzalik. Fa idza hasala hadha, kalau sudah terjadi hal ini, pengingkaran hati, kebencian kepada perbuatan jelek tersebut, kana fil qalbi iman, maka di hati ada keimanan. Wa idza faqadal qalbu ma'rifata hadha, kalau hati kehilangan ma'rifata hadha, kehilangan pengenalan terhadap yang ma'ruf, dan kehilangan pengenalan kepada yang munkar, yakni pengingkaran pada yang munkar, irtafa hadzal iman minal qalbi, maka imannya akan hilang. Kalau enggak ada kebencian pada yang jelek, enggak ada kecintaan pada yang baik, ya berarti sudah tidak ada lagi wara'a dzalika min iman. Habbat khardalin, berarti enggak ada lagi tersisa iman sebiji khardal pun. Jadi apa fungsinya? Menyampaikan larangan-larangan dari tasyabbuh, padahal tasyabbuh sudah pasti akan terjadi. Apa faedahnya? Faedahnya ini. Pertama, taktsir ahlul haq, memperbanyak ahlul haq. Kedua, memperkokoh mereka-mereka yang berada di atas kebenaran. Yang ketiga, menambah keimanan. Yang keempat, memupuk kebencian kita kepada kemunkaran. Karena sungguhnya kebencian pada kemunkaran itu iman. Wa aydan faqad yastaghfir ar-rajul min adh-dhanbi ma'a israrihi alayhi aw ya'ti bihasanatin tamhuhu aw tamhu ba'dahu wa qad yuqallil minhu wa qad tad'uf himmatuhu fi talabihi idza 'alima annahu munkar. Faedah lainnya juga dengan mengatakan bahwa itu munkar, dengan mengajarkan bahwa itu haram, dengan memberitahu larangan-larangan Rasulullah SAW untuk tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani, walaupun kita dengar berita bahwa sebagian kita pasti akan mengikutinya, tetapi kita tetap sampaikan larangan-larangan Nabi. Di samping faedah-faedah tadi, kadang-kadang juga di antara mereka ada yang beristighfar minad dzanbi, dari dosa tersebut, ma israrihi alaih, walaupun mereka tetap di dalamnya. Berarti mereka tetap mengikuti Yahudi, mengikuti Nasrani. Kadang-kadang dengan berita dari kamu haram, batil, munkar, astagfirullah, saya ini berarti salah, astagfirullah, tapi masih terus melakukan. Artinya berita Nabi tetap benar bahwa mereka mengikuti Yahudi dan Nasrani. Tetapi toh sekarang mereka ada istighfarnya, karena dengar berita-berita yang sahih dari ahli sunnah tentang jeleknya tasyabbuh. Atau ya'ti bihasanatin tamhu,
Mereka akan berusaha untuk beramal saleh dengan harapan mudah-mudahan tasyabuh saya dengan Yahudi dan Nasrani dihapuskan oleh Allah. Au tamhu ba'dahu, atau paling tidak mereka akan terhapus sebagiannya. Wa qad yuqallil minhu, atau bertambah sedikit. Wa qad tad'uf himmatuhu, atau paling tidak semangatnya untuk tasyabuh dengan Yahudi dan Nasrani menurun dengan dakwah tadi. Semangatnya menurun, masih terus mengikuti mereka, tapi sudah tidak semangat seperti dulu. Fi talabihi, idza alima annahu munkar, ketika tahu kalau itu munkar. Thumma law furida anna alimna anna an-nas la yatrukuna al-munkar. Kemudian kalau kita anggap bahwa kita tahu manusia enggak akan mengingkari, enggak akan meninggalkan kemunkaran tersebut. Wala ya'tarifuna bi annahu munkar, bahkan tidak mau mengakui kalau itu munkar. Lam yakun dzalika mani'an min iblaghir risalah wa bayanil ilm, itu pun tidak menjadi penghalang kita untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan bayanul ilmi, penjelasan agama. Apakah kalau tahu mereka enggak akan meninggalkan kemudian kita tidak dakwahi? Tetap kita dakwahi. Badzalika la yasqut wujubal iblagh, bahkan tetap tidak gugur kewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Wala wujubul amr wan nahi fi ihda riwayataini an Ahmad, demikian pula tidak gugur penyampaian kewajiban, tidak gugur kewajiban amar ma'ruf nahi munkar pada mereka. Dalam salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, dan juga ucapan kebanyakan min ahlil ilmi, kebanyakan para ulama, ala anna hadha laysa mawdi' istiqsa'i dzalik. Dan banyak ucapan para ulama dalam masalah ini, dan ini bukan tempat kita menyebutkan seluruhnya satu persatu, karena pembahasannya bukan itu intinya. Tapi cukup kita tahu bahwa para ulama menyatakan tetap wajib menyampaikan ilmu kepada orang-orang walaupun kita tahu bahwa mereka enggak akan meninggalkan kemunkarannya. Kita tahu, tapi tetap berkewajiban. Paling tidak. Ini faedah yang keberapa kalau kalian hitung, kalau kalian catat. Dicatat atau enggak dicatat? Yang berikutnya faedahnya adalah kalaupun mereka tidak berkurang perbuatannya, tidak berkurang semangatnya, tidak beristighfar, bahkan tidak merasa salah ila akhirih, artinya faedah-faedah tadi belum didapat, paling tidak kita sudah melaksanakan kewajiban. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Paham? Ini bahasa lainnya qiyamul hujjah. Qiyam al-hujjah. Kita sudah menegakkan hujjah. Paling tidak ketika mereka dituntut yaumul qiyamah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'tikum nadhir?" Mereka tidak bisa menjawab kecuali bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka tidak punya jawaban kecuali iya, memang benar datang pemberi peringatan pada kami, tapi kami mengingkarinya. Maka mereka diazab karena hujjah telah tegak pada mereka. Kalau kita berkata, udahlah mereka enggak akan berubah, enggak perlu diingatkan, enggak perlu disampaikan, maka mereka punya alasan. Yaumul qiyamah ketika ditanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pada kalian pemberi peringatan? Mereka berkata, enggak ada tuh. Enggak ada yang datang pada kami, enggak ada yang memperingatkan kami, enggak ada yang melarang. Ini juga faedah penting, barakallahu fikum. Walaupun kita tahu mereka enggak akan berubah, padahal sudah kita bahas tadi kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan ada yang bertaubat sehingga semakin sedikit jumlah mereka. Ada kemungkinan mereka jadi banyak beristighfar walaupun seisrar. Kemungkinan mereka mengurangi perbuatannya, kemungkinan semangatnya menjadi menurun, kemungkinan mereka akan beramal dengan amalan-amalan saleh untuk menghilangkan perbuatan mereka yang jelek karena mereka tahu itu jelek. Masih banyak kemungkinan baik. Kalaupun tidak sama sekali, paling tidak kita sudah menegakkan hujjah.
Walillahil hamd ala ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, annahu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jawab. Apa hukum mengatakan ketika selesai dari penyampaian ilmu, in yakun sawaban faminallah wa in yakun khata'an famin nafsi wa minasyaitan. Tidak mengapa mengucapkan demikian dengan maksud yang benar. Tidak berbicara tentang takdir, tapi berbicara tentang asbab. Aku menyampaikan atau berusaha untuk menyampaikan qala Allah dan qala Rasul. Berusaha untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Kalau ternyata ada yang salah, ketergelinciran lidah, kalau ada kekurangan atau ada salah ucap dari saya dan semuanya, itu adalah kesalahan saya. Tetapi kebenaran itu semua dari Allah, karena yang kita bacakan qala Allah atau qala utusan Allah. Berarti semua dari Allah. Maka tidak mengapa mengucapkan kalimat tadi, kalau ada kebenaran maka itu dari Allah. Kalau ada sesuatu yang salah, maka itu dari kelemahan saya, kebodohan saya. Ini sebab tidak bicara masalah takdir. Barakallahu fikum. Tetapi haula qadariyah menyatakan semua kebenaran ditakdirkan oleh Allah dan semua kejelekan tidak ditakdirkan oleh Allah. Ini yang batil dan yang salah. Tetapi ucapan-ucapan seperti ini tidak mengapa, tetapi harus bahasanya mudah dipaham sehingga jangan salah paham. Kalau ada kebenaran itu dari Allah, kalau ada kebatilan bukan dari Allah. Lah siapa yang nakdirkan kalau bukan dari Allah? Jangan begitu bahasanya. Bahasanya kalau ada kekeliruan, kesalahan ucap dan sebagainya, maka itu dari kelemahan saya dan kebodohan saya atau kurangnya hafalan saya, maka saya minta ampun pada Allah Ta'ala dan minta maaf pada kalian atas kekurangan-kekurangannya. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salamat tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.